Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Kali ini saya ingin membahas tentang salah satu berita peristiwa juga yang terjadi setelah kemarin hari Minggu itu terjadi pengeboman di salah satu gereja katedral. Sekarang kita mendapatkan salah satu berita lagi, penyerangan Mabes Polri oleh salah seorang perempuan yang pada akhirnya ditembak mati ya kalau tidak salah. Perempuan ini berinisial ZA, dia lahir di Jakarta 14 September 1995. Dia berusia 25 tahun dan tewas ditembak polisi karena dia melakukan penyerangan. Jadi belakangan ini muncul sekali berita-berita tentang teroris dan mereka sudah mulai melakukan aksi-aksi mereka secara terbuka. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Pernyataan yang menggegerkan adalah pernyataan kemarin MUI mengatakan bahwa jangan mengaitkan itu dengan agama tertentu, dan saya tidak setuju dengan hal itu. Karena kalau memang itu tidak terkait pada agama tertentu, lalu apa? Apa ideologi, apa landasan mereka untuk melakukan terorisme seperti itu? Seperti perkataan saya sebelumnya bahwa baiklah kita anggap saja ini tidak terkait pada agama tertentu seperti yang dikatakan oleh MUI, tetapi apa landasan mereka, apa dasar mereka melakukan tindakan teror seperti ini, bahkan sampai menyerang orang, bahkan sampai membunuh orang, berusaha untuk menghilangkan nyawa orang. Apa landasannya, apa dasarnya? Apakah urusan politik? Tapi kita lihat bahwa orang-orang yang melakukan ini tidak memiliki urusan-urusan politik sama sekali. Misalnya seperti bom di gereja kemarin, bom di Makassar gereja kemarin, itu apa urusan politiknya? Urusan politiknya kok malah menyerang gereja? Di dalam berita yang kemarin itu juga katanya di dalam salah satu surat wasiatnya itu mengatakan bahwa dia melakukan dia siap untuk mati syahid, atau dengan kata lain bahwa dia siap untuk berjihad, mati syahid dengan membunuh orang. Dan kita tahu bahwa itu ajarannya siapa, ideologi dari mana, kita tahu itu. Dan sekarang itu juga terjadi di Mabes Polri. Salah seorang perempuan yang berjilbab menyerang menyerang Mabes Polri dan pada akhirnya ditembak mati. Dan bukan itu yang ingin saya bahas tentang ini, tetapi saya juga ingin membahas salah satu surat wasiat dari perempuan ini. Jadi perempuan ini namanya Sakia Aini. Perempuan ini namanya Sakia Aini. Mari kita lihat. Ini adalah salah satu surat wasiat, isi surat wasiat Aini. Sakia Aini. Ini saya ambil dari Tribun Jateng. Berikut isi surat wasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah. Wahai mamaku, maafin Sakia yang belum pernah membalas pemberian keluarga. Mama, ayah jangan lupa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan tinggalkan salat. Semoga Allah kumpulkan kembali keluarga di surga. Mama, sekali lagi Sakia minta maaf. Sakia sayang banget sama mama, tapi Allah lebih menyayangi hambanya. Makanya Sakia tempuh jalan ini. Tempuh jalan ini sebagaimana jalan Nabi atau Rasul Allah. Untuk selamatkan Sakia dan dengan izin Allah bisa memberi syafaat untuk mama dan keluarga di akhirat. Nah, pertanyaannya adalah jalan apa yang dia maksudkan? Pertanyaannya adalah jalan apa yang dia maksudkan? Sakia tempuh jalan ini sebagaimana jalan Nabi atau Rasul Allah untuk selamatkan Sakia dan dengan izin Allah bisa memberi syafaat untuk mama dan keluarga di akhirat. Jadi jalan apa yang dimaksudkan oleh Sakia ini? Yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulnya, yaitu Muhammad. Lanjut, pesan Sakia untuk mama dan keluarga berhenti berhubungan dengan bank atau kartu kredit karena itu riba dan tidak diberkahi Allah. Lihat, kita mulai lihat ada pola-pola jihad dalam surat ini. Lanjut lagi sebentar. Pesan berikutnya agar mama berhenti bekerja menjadi dawis yang membantu kepentingan pemerintah Togat. Ini apa maksudnya ya? Saya kurang tahu bacanya seperti apa. Togut. Pesan berikutnya untuk kakak agar rumah Cibubur jaga dede dan mama.
ibadah kepada Allah dan tinggalkan penghasilan dari yang tidak sesuai ajaran Islam. Lihat, tadi menyuruh orang tuanya untuk meninggalkan kartu kredit karena itu tidak riba, bank dan kartu kredit karena itu tidak riba, dan mengingatkan mamanya juga untuk membantu pemerintah togut, dan juga memperingatkan kakaknya untuk meninggalkan penghasilan dari yang tidak sesuai ajaran Islam. Jadi ini menyangkut dengan Islam. Surat ini menyangkut dengan ajaran Islam. Serta tinggalkan kepercayaan kepada orang-orang yang mengaku mempunyai ilmu, dekati ustadz atau ulama, tonton kajian dakwah, tidak membanggakan kafir Ahok, dan memakai hijab, Kak. Oke, kita lanjut lagi. Allah yang akan menjamin rezeki, Kak. Maaf ya, Kak, Sakia tidak bisa membalas semua pemberian kakak. Untuk Baleli, agar memperingatkan mama, jaga mama ya mbak. Untuk bapak, jangan tinggalkan ibadah sholat 5 waktu. Maafin ya mbak P kalau ada salah lisan dan lainnya. Jaga mama, ayah, dede baik-baik. Mama, ayah, semua lihat di samping itu adalah tingkatan amalan. Insya Allah, dengan karunia Allah, amalan jihad Sakia akan membantu memberi syafaat kepada keluarga di akhirat. Jihad adalah tertinggi dalam Islam. Wow, amazing. Jihad adalah tertinggi dalam Islam. Dan apa yang dilakukan dengan menyerang Mabes Polri, menurutnya itu adalah jihad. Dan sekarang pertanyaan kita telah terjawab dengan apa yang tadi dia katakan. Jalan yang ditempuh sebagaimana yang ditempuh oleh Nabi atau Rasul Allah, yaitu apa? Dengan berjihad, dengan membunuh orang-orang kafir, dengan menjauhkan diri dari orang-orang kafir, tidak bertoleransi dengan orang kafir. Itu yang disebut dengan jihad. Lanjut. Inti pesan Sakia kepada mama dan keluarga adalah agar tidak mengikuti kegiatan pemilu. Lihat, mulai melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Dan memang kalau kita perhatikan ajaran Islam, cita-cita dari mereka adalah membangun negara Islam. Membangun negara Islam yang berlandaskan pada syariat Islam. Itu sebabnya kita lihat seperti organisasi pembela iblis itu yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Itu cita-cita mereka. Dan itu semua organisasi Islam yang bercita-cita untuk membuat negara Islam di Indonesia. Dan sekarang mereka menanamkan itu kepada salah seorang generasi milenial untuk melakukan jihad, untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Lalu MUI mau mengatakan bahwa itu jangan dikaitkan dengan agama tertentu. Silakan baca isi surat ini, lalu melakukan kajian. Apakah benar isi surat ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Islam? Silakan, supaya MUI jangan mengeluarkan statement yang nanti pada akhirnya akan kita rasakan dampaknya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Hari ini kita bilang, oh jangan kaitkan terorisme dengan agama Islam. Tapi lewat peristiwa-peristiwa ini, kita harus jujur pada diri sendiri. Tinggalkan agama yang menyuruh kita untuk membunuh orang, yang menyuruh kita untuk menghilangkan nyawa orang hanya untuk membela Tuhan yang tidak berdaya sama sekali, Tuhan yang membutuhkan manusia untuk membungkam orang-orang yang tidak sejalan dengan apa yang dia kehendaki dengan cara membunuh mereka, menebas leher mereka. Tinggalkan ajaran seperti itu. Tidak ada kedamaian dalam ajaran seperti itu. Jadi yang kita perangi sekarang ini bukanlah orang-orang yang berada di dalam agama yang melakukan aksi-aksi tersebut. Bukan kita memerangi mereka. Kita memerangi ideologi mereka. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa ideologi yang mereka anut adalah ideologi yang keliru dan tidak pernah mendatangkan damai. Oke, kita lanjut lagi. Inti pesan Sakia kepada mama dan keluarga adalah agar tidak mengikuti kegiatan pemilu. Lanjut. Karena orang yang terpilih itu akan membuat hukum tandingan Allah bersumber Al-Quran As-Sunnah.
Demokrasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar, pemilu berasal dari ajaran kafir yang jelas musyrik. Sakiyah nasihatkan kepada mama dan keluarga agar semuanya selamat dari fitnah dunia, yaitu demokrasi, pemilu, dan tidak murtad tanpa dasar. Sekali lagi, maafkan Sakiyah, Ma, Ayah, Kakak, Mbak Leli, Awi, siapa ini, B, Kak Eva, Dede, dan seterusnya semuanya. Maafkan bila ada salah kata dan perbuatan. Semoga Allah kumpulkan kembali di surganya. Amin. Sakiyah Aini. Ini adalah tulisannya. Nah, kalau saudara-saudara melihat tulisan ini, apakah ini tidak ada unsur agamanya? Oh, ini sangat agamawi. Ini sangat agamis. Dan agama apa yang terdapat di dalam tulisan seperti ini? Ideologi apa yang terdapat dalam ideologi agama mana yang terdapat dalam tulisan seperti ini? Lalu masih mau menyangkal bahwa agama yang digaungkan sebagai agama damai itu membawa damai, rahmatan lil alamin. Lihat, saudara-saudara boleh lihat. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan pesan saya kepada saudara-saudara yang masih bertahan dalam agama yang ideologinya menghancurkan moralitas, menurunkan derajat moralitas dari tempat yang paling tinggi kepada tempat yang paling rendah, atau kepada tempat yang paling hina. Tinggalkan ajaran agama seperti itu. Itu tidak mendatangkan damai, itu hanya akan mendatangkan keburukan. Itu hanya akan mendatangkan bencana demi bencana. Oke, itu saja. Kita jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.